Daerah Otonomi Baru itu dia salah satu anak daripada Otsus. Otsus melahirkan daerah Otonomi Baru. Nah, apa itu Otsus sendiri? Otsus sendiri adalah kekhususan yang diberikan oleh Jakarta kepada orang Papua untuk mengatur di dalam daerah itu sendiri, untuk memajukan dalam segi SDM, dalam segi kesejahteraan, dalam segi pembangunan. Untuk persoalan di dalam implementasi sementara dalam implementasi DOP, kita sendiri melihat kemarin dalam akhir-akhir ini banyak pro dan kontra terjadi dalam kalangan masyarakat. Nah, pertama ada yang mendukung dan hampir beberapa masyarakat berapa persen yang memang sudah menolak, tapi dengan pertimbangan yang begitu banyak laksanakan, tapi pemerintah pusat disahkan dari Komisi 2 DPR ini. Karena itu yang terjadi persoalan adalah dari pemerintah pusat belum sampai dengan kepada akar dari masyarakat akar, tapi hanya sepihak. Karena itulah menjadi persoalan. Untuk layak dan tidak untuk pemekaran DOB itu diukur daripada kesuksesan Otsus. Begitu. Kesuksesan Otsus adalah kekhususan yang diberikan oleh Jakarta untuk mensejahterakan orang asli Papua. Nah, setelah berdirinya Otsus dari tahun 2001 sampai dengan 2021, sekarang kesejahteraan Otsus itu terjadi kepada orang Papua atau tidak? Ini yang persoalan. Jadi kita bicara kesejahteraan orang Papua. Persoalan di Papua itu terus berkembang, terus terjadi. Terus Otsus diberikan untuk mensejahterakan orang Papua. Nah, sejauh ini ada atau tidak? Ini yang kita lihat latar belakangnya itu. Soal pembangunan di Papua dan Papua Barat, saya bicara khusus untuk di Papua. Soal untuk Papua Barat saya belum pernah di sana. Jadi kalau untuk Papua sendiri soal pembangunan belum sampai kepada kampung-kampung, begitu. Nah, jadi kenapa itu terjadi? Kita barangkali kami orang Papua itu selalu salahkan orang di pusat. Ya, pembangunan tidak jalan karena di pusat begini-begini. Tapi kita sendiri tidak pernah lihat kalau elit-elit politik Papua selalu menghambat dalam proses pembangunan itu. Gitu. Karena itu yang kesalahannya bukan orang asli Papua, masyarakat Papua, tapi yang salah adalah elit-elit politik yang punya kebijakan yang selalu melaksanakan itu. Kalau soal antara setuju dan tidak setuju, ya dari awal kami sudah menolak. Tapi sampai hari ini sudah disahkan. Begitu. Nah, sekarang kita mau disahkan atas kebijakan Jakarta. Sekarang kita mau buat apa? Untuk mengantisipasi, kami pernah lakukan kegiatan fokus group discussion terkait dengan memberikan edukasi kepada rakyat untuk mengantisipasi jika disahkan secara paksa oleh pusat. Kegiatan ini kita sudah memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena itu kalau ini disahkan, ya kita kan sebagai anak putra daerah tidak mungkin ya sebagai hak anak tanah sendiri kita harus bekerja begitu. Karena itu ya kita sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai yang bisa kita kerja, ya kita kerjakan, bisa mengambil bagian. Saya salah satu dari perwakilan dari teman-teman mahasiswa dan pemuda
yang punya kesempatan untuk hadir dan bisa sampaikan apa yang menjadi cita kami. Nah, jadi kerinduan dan harapan kami bahwa dengan hadirnya DOB dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat meningkatkan SDM Papua dari ketertinggalan. Yang ketiga, mempercepat pembangunan di berbagai aspek di Papua. Memberikan hak sepenuhnya kepada orang Papua untuk mengatur di atas negerinya sendiri. Terima kasih. Pemahaman saya tentang DOB adalah Daerah Otonomi Baru yang akronimnya DOB. Jadi kalau berbicara tentang DOB, tentang pemekaran-pemekaran dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya, misalnya baru-baru ini yang terjadi di Papua terkait dengan pemekaran-pemekaran yang sudah dilakukan dari pusat. Masalah-masalah yang ada di DOB sebenarnya ada sedikit keliru yang secara sistematika dilakukan oleh pihak pusat terkait dengan bagaimana penempatan implementasi pemekaran di tanah Papua. Tidak. Mengapa? Ada alasan-alasan tertentu yang perlu kita ketahui bahwa sebenarnya DOB itu tidaklah penting untuk dibahas, tidaklah penting untuk diimplementasikan. Tidak. Kenapa tidak? Karena berbicara tentang DOB, terus pembangunan yang ada di Papua, sementara ini penempatan posisi pembangunan yang ada di Papua sangatlah minim dan sangatlah tidak spesifik. Pemerataan pembangunan, kita lihat, yang saya berbicara sini ketika berbicara tentang ini, kita lihat lagi seperti pendidikan, ekonomi, terus sumber daya alam, bagaimana pemerataannya sih, seperti begitu. Nah, karena yang saya lihat secara kasat mata, pembangunan di Papua selalu mengutamakan hal-hal yang di atas. Jadi demokrasi yang saya pikir adalah untuk orang atas, bukanlah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tapi berbicara tentang demokrasi dan berbicara tentang pembangunan, kita akan berbicara tentang untuk orang atas, oleh orang atas dan dari orang atas. Jadi tidak ada pemerataan pembangunan yang ada di Papua secara maksimal. Betul sekali. Nah, ketika berbicara tentang pembangunan yang ada di Papua, tentu kita melihat sebagian skala besar yang sudah disampaikan. Masalah korupsi yang ada, kita melihat lagi setiap persoalan yang ada di Papua, tentunya kita akan berbicara tentang masalah korupsi. Nah, misalnya dana otsus yang ada, pemerataannya itu kurang maksimal dan belum ada sosialisasi paling penting bagaimana penggunaan uang di setiap kabupaten kota. Ya, berbicara tentang setuju atau tidak, tentunya saya akan berbicara sebagai seorang mahasiswa dan sebagai orang asli Papua. Ketika berbicara tentang DOB, tentunya saya menolak. Mengapa? Ada alasan-alasan penting yang perlu kita ketahui bahwa sebenarnya DOB itu sendiri adalah sebuah permasalahan paling besar yang kita hadapi di Papua. Mengapa? Saya mau bilang bahwa sebenarnya pendekatan yang dilakukan pemerintah pusat kepada seluruh masyarakat Papua terkait dengan DOB ini sangatlah salah dan sangatlah keliru. Mengapa? Karena pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah sangatlah tidak maksimal. Contohnya, yang diutamakan adalah pendekatan misalnya terkait dengan pendekatan militer, pendekatan yang lain. Mengapa tidak penting? Iya, karena cobalah pemerintah pusat berpikir memberikan sebuah ruang bagaimana pergerakan di Papua itu melalui literasi. Nah, mengapa? Karena pendidikan di Papua sangatlah minim. Yang harus diutamakan adalah masalah pendidikan. Kita berbicara tentang pendidikan, tentunya ini menjadi salah satu ajang permasalahan dari pusat. Janganlah berbicara tentang pemekaran. Ketika kita berbicara tentang pemekaran, tentunya akan sangat-sangat keliru. Mengapa? Kita lihat dari 3 daerah pemekaran yang sudah disampaikan oleh pusat. Nah, seperti Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Ketika kita melihat ini, satu hal paling penting yang kita harus lihat, apakah di Provinsi Papua Tengah yang baru dimekarkan ini, adakah sekolah yang bermutu? Apakah pendidikan itu sudah merata? Nah,
kita berbicara tentang ini bukan hanya di Papua Tengah, Papua Selatan pun kita akan berbicara. Apakah ada universitas-universitas yang bermutu untuk orang asli Papua? Sangatlah tidak ada. Mengapa ini? Nah, ini adalah alasan saya bahwa saya tidak setuju sekali dengan DOB dengan alasan-alasan ini. Cobalah pemerintah pusat untuk memberikan ruang bagaimana kita berbicara tentang pendidikan, lalu kita akan berbicara setelah pendidikan barulah pemekaran. Biar sistemati penerapan implementasi pemekaran itu mudah kita cerna secara baik-baik.